Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 dari Takorin Books kelas B akan mempresentasikan hasil kerja kami selama 4 minggu ini. Baik, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada Asmina Diva Kalisa, kedua ada saya sendiri, Cecilia Stefani, ketiga ada Alvin Patinggi, yang keempat ada Hizkia Albert Christopher, dan yang terakhir ada Safa Rianda Iskandar. Baik, kita akan masuk ke dalam materi, dan materi pertama akan dibacakan oleh saudara Alvin Patinggi. Saya persilakan. Oke, sekarang itu apa itu Takoring Books? Nah, Takoring Books itu merupakan sebuah platform e-commerce berbasis web yang bergerak di bidang penjualan buku secara online. Platform ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh buku secara praktis, cepat, dan terpercaya melalui sistem pemasaran digital. Takoring Book juga menyediakan berbagai kategori buku dan novel dengan proses transaksi yang terintegrasi melalui dari pemilihan produk, pembayaran digital, hingga pengiriman buku ke pelanggan. Next slide. Visi dan misi. Visi menjadi platform e-commerce buku berbasis web yang terpercaya dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Misi menyediakan beragam pilihan buku dengan berbagai genre yang berkualitas melalui layanan online. Yang kedua, memberikan pengalaman belanja buku yang praktis, cepat, dan aman. Yang ketiga, mengelola sistem e-commerce yang terintegrasi untuk mendukung kepuasan pelanggan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya akan dibacakan oleh saudari Safa Rianda Iskandar. Saya persilakan. Oke, masuk di slide keempat, tujuan strategis. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan 4 fokus utama dalam strategis bisnis kami. Pertama, kami ingin meningkatkan eksibilitas pembelian buku, sehingga pelanggan bisa mencari dan membeli buku dengan lebih mudah dan cepat. Kedua, kami mengoptimalkan keamanan sistem pembayaran agar setiap transaksi yang dilakukan pelanggan benar-benar aman dan terpercaya. Dan yang ketiga, kami membangun kepercayaan pelanggan melalui pengelolaan data yang baik. Artinya, data pelanggan kami dijaga dengan sistem yang aman dan terstruktur. Terus lanjut, yang keempat, kami memastikan proses distribusi atau pengiriman buku berjalan secara akurat dan tepat waktu sehingga pelanggan menerima pesanan sesuai harapan. Lanjut, next di slide 5. Struktur organisasi. Untuk mendukung strategi tersebut, kami memiliki struktur tim yang dirancang agar operasional berjalan efisien. Di posisi paling atas ada Alvin Patinggi sebagai founder yang bertanggung jawab dalam menentukan arah dan strategi bisnis secara keseluruhan. Kemudian ada sistem administrasi yang bertugas memastikan website berjalan stabil dan melakukan pemeliharaan sistem secara berkala. Terus operational office bertanggung jawab dalam pengelolaan pesanan melalui dari proses masuknya order hingga siap kirim. Lanjut, marketing office fokus pada promosi dan strategi pemasaran untuk meningkatkan penjualan. Dan yang terakhir, customer service menjadi garda terdepan dalam melayani pelanggan, menangani pertanyaan, serta menyelesaikan kendala yang mungkin terjadi. Next di slide 6. Tujuan SMART dan KPI. Dalam kami menggunakan jelas dan terstruktur. Beberapa fokus utama kami antara lain mempercepat waktu loading website menjadi kurang dari 15 detik agar akses lebih nyaman. Kami juga menargetkan pencarian buku agar pelanggan bisa menemukan buku yang mereka cari dengan lebih cepat. Dan yang terakhir, tidak kalah penting, kami menerapkan sinkronisasi stok secara real time untuk menghindari pembatalan pesanan akibat perbedaan data stok. Next, slide 7 dan 8, inisiatif proyek.
Untuk mempercepat target tersebut, kami menjalankan beberapa sistem proyek utama. Yang pertama, kami melakukan optimasi servis dan pembersihan kode secara CSS dan JavaScript agar performa website lebih ringan dan cepat. Yang kedua, kami mengembangkan fitur pencarian yang lebih canggih dengan tambahan filter sehingga pelanggan bisa menyaring buku sesuai kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, kami menyederhanakan proses checkout menjadi satu halaman agar proses pembelian lebih praktis dan tidak membingungkan. Dan yang terakhir, kami mengintegrasikan sistem pelacakan pesanan secara langsung dengan pihak ekspedisi, sehingga pelanggan bisa memantau status pengiriman secara real time. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Safa. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Azmi Nadifa Kalisa. Saya persilakan. Baik, untuk slide selanjutnya, slide 9, prioritas pengembangan dalam menggunakan metode Moskow. Di sini pada bagian ini tim kami menentukan skala prioritas untuk fitur yang akan kami kembangkan dalam 1 tahun pertama dengan menggunakan metode Moskow. Di sini metode Moskow itu terdiri dari must, wajib ada. Jadi di fitur ini harus tersedia agar platform tersebut dapat beroperasi. Untuk prioritas utamanya sendiri adalah optimasi performa website agar aksesnya lebih cepat. Lalu ada integrasi pembayaran atau payment gateway yang transkripsi dan aman. Lalu selanjutnya ada sinkronasi stok buku secara otomatis dalam waktu nyata atau secara real time serta perlindungan dasar terhadap akun dan transaksi agar terhindar dari penipuan atau fraud dasar. Lalu selanjutnya ada show, yaitu yang seharusnya ada. Di sini fitur ini sangat penting, namun ada prioritas utamanya ini bukan prioritas utamanya untuk saat ini. Untuk fiturnya di sini sendiri ada sistem pelacakan pesanan secara langsung bagi pelanggan, peningkatan fitur pencarian buku dengan pengguna nanti bisa memfilter berdasarkan genre, penulis, dan pelengkapan otomatis serta pengiriman notifikasi status pesanan secara otomatis melalui surel atau via email. Lalu selanjutnya ada code, yaitu yang mungkin ada fitur tambahan ini ada untuk meningkatkan kenyamanan pengguna. Jadi jika sumber dayanya mencukupi, yang mencakup dari sistem rekomendasi buku berdasarkan dari riwayat pencarian, terus ada fitur review dan rating buku oleh pelanggan, dan juga ada dan juga ada fitur daftar keinginan atau wishlist dari pengguna. Lalu yang terakhir ada one atau tidak akan kami kembangkan untuk saat ini. Untuk efisiensi selama 1 tahun pertama, kami memutuskan untuk tidak melakukan perombakan atau redesign atau perubahan total untuk desain antar muka atau UI UX-nya secara besar-besaran dan tidak menerapkan asisten virtual atau chatbot yang berbasis dengan kecerdasan buatan secara penuh. Next, untuk slide 10, selanjutnya itu ada roadmap untuk pengembangan pada 1 tahun. Jadi untuk rencana kerja selama 1 tahun atau 12 bulan ini, kami susun secara sistematis untuk mencapai target yang telah kami tetapkan. Untuk pada bulan pertama hingga bulan ketiga, kami fokus pada pondasi dan pembayaran. Jadi untuk fokus penguatan di sini, kami fokus pada penguatan performa website melalui optimasi gambar, dan juga dari navigasi katalog, audit server, serta integrasi pembayaran atau mitrans yang disertai uji coba transaksi dari awal hingga akhir. Lalu selanjutnya pada bulan keempat hingga 6, di sini kami fokus pada stabilitas dan keamanan. Di sini kami memantau yang menjadi penyebab kegagalan transaksi, yang menyederhanakan proses pembayaran atau checkout. Lalu kami juga menyinkronkan data stok dengan sistem pesanan untuk mencegah kelebihan penjualan atau overselling serta kami mengaktifkan perlindungan akun melalui kode OTP. Lalu selanjutnya untuk bulan 7 dan 9, di sini fokusnya pada layanan dan pencarian. Kami mengintegrasikan status pengiriman secara real time dengan ekspedisi sehingga pengguna atau pelanggan bisa memantau secara real time pengiriman mereka.
Lalu selanjutnya ada membangun pusat bantuan atau frequently asked question untuk pelanggan. Lalu selanjutnya serta mengoptimalkan fitur pencarian cerdas agar pengguna lebih cepat menemukan buku yang mereka inginkan. Lalu yang terakhir untuk bulan 10 hingga ke-12, di sini kami fokus pada keterlibatan dan evaluasi. Pada bulan ini, kami mengembangkan sistem rekomendasi berdasarkan dari kategori populer, fitur daftar keinginan, serta fitur ulasan. Lalu, pada bulan 12 atau akhir tahunnya diakhiri dengan evaluasi secara menyeluruh terhadap, seluruh indikator kinerja utama atau KPI dan penyusunan rencana untuk tahun berikutnya. Next. Baik, untuk slide selanjutnya, Konops. Di sini inisiatifnya mengintegrasikan payment gateway dengan monitoring transaksi, alur pembayaran. Jadi pada slide, ini, di sini kami, membahas salah satu langkah strategis yang sangat penting untuk, Taforin Books, yaitu integrasi, payment gateway dan monitoring transaksi. Jadi, inisiatif ini, kami rancang secara khusus untuk mendukung pencapaian, pada target kedua atau goal kedua, yaitu menciptakan sistem pembayaran yang digital, aman, dan transparan, sehingga, bisa menekan angka kegagalan transaksi hingga 30% dalam waktu 5 bulan. Jadi untuk memahami bagaimana inisiatif ini bekerja, di sini ada kami gambarkan alur proses checkout-nya dan pembayaran dari sudut pandang pengguna yang tertera pada sisi kanan slide. Jadi untuk, tahap pertama di sini tahap pemilihan dan pemeriksaan atau checkout. Jadi ini prosesnya dimulai ketika, pengguna telah selesai memilih buku dan masuk halaman keranjang belanja. Di sini pengguna akan menekan tombol checkout lalu, sistemnya akan menampilkan rincian pesanan secara menyeluruh dari buku yang dibeli, dari daftar buku yang dibeli hingga total biaya yang harus dibayarkan. Ini dilakukan agar, pesanannya tidak ada kesalahan data sebelum berlanjut kepada tahap pembayaran. Lalu selanjutnya, metode pembayaran di sini pengguna akan diarahkan untuk memilih metode pembayaran. Di sini, integrasi payment gateway menjadi sangat penting. Di sini, kami memberikan pengguna pilihan untuk memilih berbagai metode mulai dari, transfer bank, dompet digital, dan juga, cash. Lalu, setelah metode ini dipilih, di sini sistemnya akan menampilkan instruksi pembayaran yang jelas untuk memandu pengguna ke tahap selanjutnya, yaitu verifikasi dan konfirmasi otomatis. Setelah pengguna melakukan transfer atau pembayaran sesuai instruksi, di sini integrasi payment gateway akan bekerja di latar belakang, atau backend untuk melakukan verifikasi secara otomatis dan seketika atau secara real time. Jadi pengguna tidak perlu lagi melakukan konfirmasi secara manual dengan mengirimkan bukti transfernya. Jadi begitu pembayarannya sudah terdeteksi oleh sistem, status pesanannya akan langsung berubah menjadi berhasil. Lalu pada tahap akhirnya di sini, akan muncul konfirmasi pesanan bahwa pesanan berhasil pada layar pengguna. Jadi pesanan tersebut kemudian akan masuk ke dalam daftar riwayat transaksi, sehingga nanti mereka bisa memantau, lebih lanjut. Jadi melalui penerapan inisiatif ini, Taforin Book ini bukan hanya mempermudah langkah pelanggan dalam berbelanja, tapi juga meminimalisasi risiko kegagalan transaksi serta meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap keamanan platform kami. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Asmi Nadifa Kalisa. Dan untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Hiskia Albert. Saya persilakan. Oke, baik. Pada bagian ini, kita dapat melihat pemetaan interaksi antara aktor dengan sistem. Terdapat 5 aktor utama. Ada pengunjung, pelanggan, admin, payment gateway, dan ekspedisi. Pelanggan berinteraksi mulai dari login hingga memberi ulasan, sementara admin mengelola data buku dan pesanan. Selain itu, manajer memiliki akses khusus untuk melihat laporan penjualan dan performa produk, yang merangkum seluruh hubungan antara aktor-aktor tersebut dengan fungsi-fungsi utama di dalam sistem Taforin Books. Slide berikutnya. Aktor pengunjung dapat melakukan 2 fungsi utama. Pertama, melihat katalog buku untuk mengeksplorasi koleksi yang tersedia. Yang kedua, mencari buku berdasarkan judul, penulis, atau kategori. Jika buku tidak ditemukan, sistem akan menampilkan pesan bahwa produk tidak tersedia. Slide selanjutnya. Untuk melakukan transaksi, pelanggan harus login atau sign up.
Setelah masuk ke sistem, pelanggan dapat menambahkan atau menghapus buku dari keranjang belanja. Jika stok habis, sistem secara otomatis akan menolak penambahan buku ke keranjang. Slide berikutnya. Tapi yang tadi yang sebelumnya. Setelah check out, pelanggan memilih metode pembayaran seperti transfer atau e-wallet yang terhubung dengan payment gateway. Jika terjadi kendala pada gateway, sistem akan meminta pelanggan memilih metode lainnya. Slide berikutnya. Pelanggan tahu riwayat transaksi dan status pengiriman secara real-time melalui menu pesanan saya. Setelah barang diterima, pelanggan didorong untuk memberikan rating dan ulasan sebagai masukan bagi pembeli lain. Slide berikutnya. Admin bertanggung jawab penuh dalam manajemen konten. Ini mencakup mengelola data buku, tambah, ubah, atau hapus agar katalog tetap terbaru. Selain itu, admin juga memantau dan memperbarui jumlah stok secara berkala untuk menghindari ketidaksesuaian data. Slide berikutnya. Pada admin, konfirmasi akan mengkonfirmasi pembayaran setelah menerima notifikasi dari payment gateway. Begitu status berubah menjadi lunas, admin bertugas untuk mengatur pengiriman dan memilih jasa ekspedisi yang sesuai. Selanjutnya, pada payment gateway berfungsi sebagai perantara keamanan yang memproses transaksi pelanggan ke bank atau e-wallet. Setelah proses selesai, gateway mengirimkan notifikasi status pembayaran berhasil atau gagal. Kembali ke sistem kita secara otomatis. Yang selanjutnya, pihak ekspedisi menerima data pengiriman dari admin untuk diproses lebih lanjut dan menerbitkan nomor resi. Sistem juga terintegrasi dengan ekspedisi untuk menghitung biaya ongkos kirim secara otomatis berdasarkan lokasi pelanggan dan berat buku. Slide berikutnya, selama proses pengiriman, ekspedisi memperbaiki atau pelacakan posisi paket mereka melalui sistem dengan memasukkan nomor resi. Slide berikutnya, aktor manajer memiliki wewenang untuk memantau dashboard laporan manajemen. Laporan ini mencakup data penjualan, aktivitas pelanggan, dan produk terlaris yang digunakan sebagai bahan evaluasi strategi bisnis ke depannya. Berikutnya. Selanjutnya, kita akan melihat bagaimana alur kerja proses-proses tersebut secara mendetail dalam activity diagram. Bagian ini akan menggambarkan langkah demi langkah interaksi antara pengguna dan sistem, mulai dari proses pencarian buku hingga barang sampai di tangan pelanggan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Hizkia. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada entitas data. Nah, pada bagian ini kami mengidentifikasi struktur data utama yang digunakan dalam sistem Tavorin Books. Nah, secara keseluruhan entitas kami itu dikelompokkan menjadi 5 kategori utama, yaitu pengguna, produk buku, transaksi, pengiriman, dan ulasan. Nah, pada entitas pertama yaitu entitas pengguna, entitas ini menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan user system. Terdapat 4 entitas utama di dalamnya yaitu pelanggan, admin, alamat, dan role, di mana entitas ini menjadi dasar sistem karena seluruh aktivitas dalam entitas ini dimulai dari pengguna. Selanjutnya ada entitas produk buku. Nah, di mana entitas ini menyimpan seluruh data terkait katalog buku. Di dalamnya ini ada beberapa entitas, yaitu ada buku, kategori, penulis, dan penerbit. Nah, entitas ini memudahkan pengelolaan katalog dan pencarian buku bagi pelanggan. Selanjutnya ada entitas ketiga yaitu entitas transaksi. Nah, dalam entitas ini yang menangani merupakan entitas yang menangani proses pembelian pelanggan. Nah, terdapat beberapa entitas di dalamnya yaitu ada pesanan, detail pesanan, pembayaran, dan keranjang. Nah, entitas ini menggambarkan alur dari memilih buku hingga pembayaran selesai. Selanjutnya ada entitas pengiriman, di mana entitas ini memproses masuk ke kategori pengiriman. Ada beberapa entitas di dalam entitas pengiriman ini, ya, ada pengiriman, jasa kirim, dan resi. Nah, entitas ini penting untuk memastikan pelanggan dapat melacak status barang mereka.
Selanjutnya yang terakhir ada entitas ulasan. Nah, di dalam entitas ini ada 2 entitas, yaitu ada ulasan dan rating. Nah, entitas ini berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan dan interaksi antar pengguna. Nah, selanjutnya dari entitas-entitas tadi kami membuat ERD sistem. Nah, yang pertama ada ERD pengguna. Nah, pada RRD pengguna, entitas pelanggan dan admin terhubung dengan role untuk mengatur hak akses, serta pelanggan memiliki relasi one-to-many dengan alamat karena satu pelanggan dapat memiliki beberapa alamat pengiriman. Nah, selanjutnya ada IRD produk buku, di mana entitas buku menjadi pusat yang terhubung dengan kategori, penulis, dan penerbit. Relasinya bersifat one-to-many, di mana satu kategori, penulis, atau penerbit dapat memiliki banyak buku. Namun, satu buku hanya memiliki satu kategori, satu penulis, dan satu penerbit. Selanjutnya ada IRD transaksi, di mana IRD ini menggambarkan proses pembelian dimulai dari keranjang hingga menjadi pesanan. Satu pelanggan dapat memiliki banyak pesanan, satu pesanan memiliki banyak detail pesanan, dan satu pesanan memiliki satu pembayaran. Dan selanjutnya ada IRD pengiriman, di mana setiap pesanan memiliki satu pengiriman dan satu nomor resi. Sedangkan satu jasa kirim dapat digunakan oleh banyak pengirim. Dan terakhir ada IRD ulasan, di mana IRD ini menunjukkan bahwa satu pelanggan dapat memberikan banyak ulasan dan satu buku dapat menerima banyak ulasan. Oke, baik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Alvin Tupatinggi. Saya persilakan. Oke, baik. Yang berikut ini itu ada ERD sistem dari Taporing itu sendiri. Nah, pada gambar tersebut menggambarkan struktur basis data sistem manajemen buku Taporing yang terdiri dari 5 bagian utama, yaitu manajemen pengguna, produk buku, transaksi, pengiriman, dan ulasan. Sebagian ini saling terhubung untuk mendukung proses bisnis secara menyeluruh. Pada bagian manajemen pengguna, sistem mengatur data role, user, admin, pelanggan, dan alamat. Role membedakan hak akses antara admin dan pelanggan, sedangkan pelanggan dapat memiliki lebih dari satu alamat untuk pengiriman. Pada manajemen produk, sistem menyimpan data buku serta kategori, penulis, dan penerbit. Satu buku dapat memiliki lebih dari satu penulis dan dikelompokkan berdasarkan kategori tertentu. Pada manajemen transaksi, pelanggan itu dapat membuat pesanan yang berisi detail buku yang dibeli. Setiap pesanan memiliki data pembayaran dan metode bayar sehingga transaksi tercatat dengan jelas. Pada manajemen pengiriman, sistem mengelola data kurir, ongkir, kuota, dan informasi pengiriman seperti review dan status pengiriman. Terakhir, pada bagian ulasan, pelanggan dapat memberikan rating dan komentar terhadap suatu buku serta admin dapat membalas ulasan tersebut. Secara keseluruhan, ERD ini menunjukkan sistem e-commerce Taporing Book yang terintegrasi dengan proses pendaftaran pengguna hingga memberikan ulasan setelah pembelian. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Alvin. Selanjutnya yang terakhir ada matriks relasi hubungan data. Nah, pada bagian ini ditampilkan matriks relasi hubungan data yang menunjukkan interaksi antar aktor atau modul sistem dengan setiap entitas data menggunakan konsep create, read, update, dan delete. Matriks ini bertujuan untuk memperjelas siapa yang memiliki hak untuk menambah data, melihat data, dan memperbaharui data maupun menghapus data dalam sistem. Nah, pada manajemen pengguna dan admin, sistem mengelola pendaftaran akun baru, pengaturan role, serta pembaruan profil yang berinteraksi langsung dengan data pelanggan dan user. Nah, dalam manajemen produk, fungsi bisnis mencakup penambahan koleksi buku baru, pengelolaan kategori, serta sinkronisasi data penulis dan penerbit untuk memudahkan pencarian katalog. Nah,
Selanjutnya, proses inti terletak pada manajemen transaksi dan pembayaran. Nah, di mana setiap pesanan baru akan mencatat rincian transaksi dan memproses verifikasi pembayaran melalui unggahan bukti transfer pelanggan. Nah, kelancaran distribusi buku didukung oleh modul pengiriman yang mengelola data kurir, tarif ongkir per kota, hingga pemantauan status paket melalui nomor resi. Dan yang terakhir, mengelola aspek kepercayaan melalui manajemen ulasan. Nah, dalam manajemen ulasan ini memungkinkan pelanggan memberikan rating dan foto produk, sementara admin dapat memberikan balasan atau menghapus ulasan yang tidak layak untuk menjaga kualitas informasi di platform Tafarin Books. Nah, secara keseluruhan matriks ini membantu memastikan pembagian hak akses berjalan sesuai dengan peran masing-masing, sehingga keamanan dan konsistensi data dapat tetap terjaga. Dengan adanya matriks relasi ini, sistem Taforin Box memiliki kontrol akses yang jelas, terstruktur, dan mendukung proses bisnis secara terintegrasi dari awal hingga akhir. Baik, itulah tadi ya presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.